Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salam kenal untuk anak-anakku di seluruh Kabupaten Banyumas. Nama Bu Guru Dina Rohmiati dari Korwilcam Aji Barang. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan membagikan video pembelajaran mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 tema 3. Aku anak soleh. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.6, memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. 3.9, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3.10, memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 3.11, memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3.20, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu agar siswa dapat bersikap jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu agar siswa dapat bersikap santun dan menghargai teman. Yang ketiga, agar siswa dapat memberikan contoh sikap santun dan menghargai teman sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku di rumah, marilah kita memulai pelajaran tentang aku anak soleh. Yang pertama yaitu tentang jujur. Kamu tahu apa tidak? Jujur itu apa? Ayo coba. Baiklah, jujur adalah mengatakan yang sebenarnya, mengatakan yang sesungguhnya. Lawan dari kata jujur adalah bohong. Awas ya, kita tidak boleh berbohong. Kita harus mengatakan yang sesungguhnya, yang seadanya. Berikut Bu Guru akan menerangkan tentang anak gadis yang jujur. Disimak ya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, gadisnya menghibur ibunya. Tidak usah disesali, Ibu. Inilah rezeki yang diberikan dari Allah kepada kita. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatannya banyak? Jangan, Ibu. Gadis itu melarangnya. Bagaimanapun kita tidak boleh curang. Lebih baik kita mengatakan dengan jujur pada pelanggan kita bahwa hasil susu hari ini
mengeluarkan sedikit sekali. Mereka tentu akan memakluminya, Ibu. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini. Gadis remaja itu tersenyum. Ibu, memang Khalifah tidak melihat kita, tapi Allah melihat gerak-gerik kita, Ibu. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang yang menjemput wanita pemerah susu itu dan gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang dan tidak bohong. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek. Jujur menggunakan uang seperti yaitu mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan kita. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Demikian tentang jujur. Jujur juga banyak manfaatnya, banyak keuntungannya. Apa keuntungan orang jujur? Allah senang dengan orang jujur. Sikap jujur itu disenangi semua orang, disayang teman, dicari semua orang, disayang Allah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur alias bohong, dan orang yang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Alhamdulillah, Bu Guru sudah menerangkan tentang jujur. Sebelum lanjut ke amanah, kita bernyanyi dulu ya bersama-sama. Kalian menyanyi di rumah. Judulnya tentang jujurlah. Tirukan Bu Guru ya. Marilah anakku berkata yang jujur pada ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Satu kali lagi ya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Yeay. Pelajaran yang kedua yaitu amanah. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mengikuti pamannya berdagang ke negeri Sam. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, yaitu terpercaya. Barang dagangan yang dititipkannya selalu dijaganya dengan sangat baik. Oleh karena itu, Nabi diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku, sekarang kita harus bisa meneladani sikap Nabi kita, yaitu bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita harus rajin belajar, harus menghormati orang tua kita, menjaga nama baik orang tua kita. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, menjaga nama baik guru dan sekolah. Dari amanah
juga banyak keutamaannya. Yaitu apa? Yang pertama, jalan menuju kesuksesan, jalan menuju surga. Yang kedua, merupakan sifat para rasul dan para nabi. Yang ketiga yaitu keimanan, menjaga keimanan kita. Orang yang amanah selalu menjaga iman. Yang keempat adalah amanah adalah menandingi dunia dan isinya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu adalah orang tua kita yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi kita dari rahim hingga sampai sekarang. Makanya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, karena patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Itu surat Al-Luqman ayat 14. Bagaimana contoh sikap anak yang selalu menghormati orang tua? Yang pertama, patuh dan taat apabila dinasehati kedua orang tua. Selalu rajin sholat, belajar, beribadah. Yang ketiga, selalu sanggup membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan jangan lupa selalu ingat dan selalu mendoakannya. Bagaimana doanya? Yaitu kita bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak, mari kita bersolawat bersama-sama. Kalian menirukannya di rumah ya. Oke? Oke, tirukan Bu Guru. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Werkudara Pandawa 5, Duryudana Balakurawa. Urip seneng urip rekasa, tetep bekti karo wong tua. Ihwa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para wali anak tanah Jawa, tunggal dene Sunan Kalijaga. Yen awakmu pengin urip mulia, aja lali karo wong tua. Semoga dengan sholawat ini kita selalu disayang oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Anak-anak, mari kita selalu semangat untuk menghormati orang tua dan kakak kita, dan selalu menyayangi adik-adik kita di rumah. Selain menghormati orang tua, kita juga wajib menghormati guru. Karena guru adalah orang tua kita di sekolah yang selalu mendidik dan mengajar ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara kita menghormati guru? Apabila kita bertemu dengan bapak atau ibu guru di jalan, kita harus langsung cium tangan, memberi salam, dan tersenyum. Tidak boleh jablek. Nggak boleh ya. Selalu tersenyum, menunjukkan wajah yang berseri-seri. Yang selanjutnya yaitu apabila diberi tugas oleh bapak ibu guru, kita harus selalu mengerjakannya
tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga yaitu apabila kita berbicara dengan guru, kita berbicara dengan sopan, lirih, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Selanjutnya yaitu kita juga harus memperhatikan apabila guru sedang mengajar. Guru sedang mengajar, kita tidak boleh bermain-main. Duduk dengan tenang, dengan sikap yang sopan. Materi selanjutnya yaitu santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan menganggap penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Beberapa contoh sikap santun terhadap teman. Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan, bermuka manis dan tersenyum. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Yang keempat, berteman itu tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, tidak memandang kaya, miskin, cacat, buruh, atau bangsawan, semuanya itu adalah sama saja. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa atau menolong kita. Yang terakhir yaitu apabila kita punya salah, kita minta maaf. Dan kalau teman kita punya salah, memaafkan. Alhamdulillah, pelajaran tema 3 Aku Anak Soleh sudah selesai. Semoga anak-anakku di rumah menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu jujur, amanah, hormat terhadap orang tua, guru, dan selalu menyayangi dan menghargai teman. Seperti contoh dan suri teladan Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Bu Guru, semoga banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.